Jenengan nggak usah berceramah tentang apapun, monggo. Kami sudah tahu panjenengan di media. Pak Syabuddin pernah ketemu saya di Wonosobo. Pak Rofi juga sama, di pesantren saya Pak Rofi, di Suatu. Oh iya. Ya kan? Kami menolak Pak Rofi. Silakan panjenengan mau berkibar tentang apapun itu silakan. Saya Mas Jenal, saya ngapunten, bukan apa-apa. Saya menghormati panjenengan. Tolong Mas, jangan rusak kota Semarang ini. Kota Semarang ini sudah tenang. Jangan masukkan FPI ke sini, Mas. Yang rusak ya. Saya bilang, dasarnya adalah membawa FPI ke sini. Sampai berani mendebatkan FPI masuk ke sini. Sementara kota Semarang sudah tenang-tenang, Mas. Apakah ada masalah kota Semarang selama ini? Aman aja. Jenengan di sini dikenal. Aman ada FPI aman. Jadi, tolong posisi itu diingat-ingat, Mas. Panjenengan pejabat publik. Yang ngomong saya. Boleh sebentar, tapi saya bilang, Mas, selesaikan acara ini dengan segera. Mau jenengan kirim berita tersebut, mau silakan, ada masalah. Ya. Kenapa? Koba Alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara. Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Mbak Alwi, ngancam-ngancam Habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali. Mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Ini urusan bedal nasab. Ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang jangan sampai FPI ada di kota ini, jangan sampai FPI ada di kota Semarang ini. Beginilah suasana di kota Semarang yang semakin tegang karena ratusan warga berbondong-bondong menolak ormas FPI yang akan didirikan di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui warga enggan jika dengan keberadaan FPI, warga khawatir adanya FPI akan meracuni pemikiran warga setempat. Menurut mereka, FPI adalah organisasi yang anti Pancasila sehingga tak cocok dengan keadaan di Semarang yang warganya beragam. Ada kawan-kawan kami dari Garda Bangsa, dari dua mahasiswa, dari perwakilan Garuda Nusantara ya. Terima kasih semuanya bahwa Front Pembela Islam ini saya nyatakan tidak anti Pancasila. Jadi ini pengkajian sehingga alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu sehingga tidak sharing Jenengan nggak usah berceramah tentang apapun, monggo. Kami sudah tahu panjenengan di media. Pak Syabuddin pernah ketemu saya di Wonosobo. Pak Rofi juga sama, di pesantren saya Pak Rofi, di Suatu. Oh iya. Ya kan? Kami menolak Pak Rofi. Silakan panjenengan mau berkibar tentang apapun itu silakan. Saya Mas Jenal, saya ngapunten, bukan apa-apa. Saya menghormati panjenengan. Tolong Mas, jangan rusak kota Semarang ini. Kota Semarang ini sudah tenang. Jangan masukkan FPI ke sini, Mas. Yang rusak ya. Saya bilang, dasarnya adalah membawa FPI ke sini. Sampai berani mendebatkan FPI masuk ke sini. Sementara kota Semarang sudah tenang-tenang, Mas. Apakah ada masalah kota Semarang selama ini? Aman aja. Jenengan di sini dikenal. Aman ada FPI aman. Jadi, tolong posisi itu diingat-ingat, Mas. Panjenengan pejabat publik. Yang ngomong saya. Boleh sebentar, tapi saya bilang, Mas, selesaikan acara ini dengan segera. Mau jenengan kirim berita tersebut, mau silakan, ada masalah. Ya. Sudah. Jenengan sudah salah satu di sini. Enggak, saya tanya, KIP itu siapa? Biasanya berjalan apa? Saya tidak usah menjelaskan, dia tidak usah bahas dengan saya. Jadi gini, Bilang, KIP, Komisi Informasi, itu dasarnya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Komisi Informasi. Itu lembaga independen. Saya bukan pejabat, saya komisioner. Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas tidak melarang komisioner menjabat sebagai pengurus ormas. Kita bicara waktu dulu, tidak ada larangan. Tidak ada larangan seperti itu. monggo Mas, itu mau jenengan ceritakan di sini silakan. Apa? Dengarkan dulu gantian. Terus sebentar Mas, saya ngomong ke situ, cerita ke sini apa nih? Ngomong dulu. Bar. Oh, bar. Gantian, gantian, Pak. Tolong Mas kakinya. Tolong kakinya. Ini rumahnya. Udah saya jawab apa, tapi tolong Ya, Mas. rumah saya. Tolong itu. Oke. Jangan ngatur-ngatur gitu. Oke. Diam. Ya. Dengarkan. Jadi ngerti nggak fungsi ormas? Saya tanya. Fungsi ormas apa? Melakukan pemberdayaan. Banyak orang kampung. Apa yang sudah saya lakukan? Kasih semangat untuk teman-teman yang lainnya. Kedua, nomor satu, pelayan sosial, kesetiaan kawanan. Itu fungsi ormas. Diatur Undang-Undang 17 tahun 2013.
Jadi ketika banyak ormas yang tumbuh, itu justru menjadi aset bangsa. Berhak bersuara. Ya kan? Tapi pakailah demokrasi yang terpimpin, yang positif. Ya kan? Kalau pemimpin kita bicara pakai etika sopan santun, boleh itu penuh pro dan kontra, monggolah dengan sopan santun. Bagaimana baiknya? Saya menghargai semua, bukan saya melawan ini, melawan ini. Saya menghargai semua. Yang penting negara kita, lingkungan warga kita tidak boleh dikatakan terpengaruh dengan malam hari ini. Oh gitu. Amin. Supaya warga kita tenang, kalau lingkungan warga kita tenang, warga kita, saya mendapat dari warga kita. Ya toh, terjadi sini, jangan. Maka saya mohon yang kedua belah pihak, monggo selesaikan dengan nurani yang baik. Itu aja ya, yang bijaksana. Ya toh, semua pendirian ini baik, pendirian ini yang penting NKRI. Ada lagi. Ya kan? Itu ya, yang kasih Pak Dino. Itu monggo. Pakai itu kan. Menyampaikan kalau saya ibaratkan saya mau ada hitanan di rumah, ya kan? Kemudian ada yang nolak, tentu kan juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian kan juga sekian banyak yang nolak, tentu kan itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Betul, betul. Nah, saya mendasari banyaknya surat yang ditujukan kepada saya untuk menolak atau membatalkan semua rencana atau rangkaian kegiatan yang akan digelar Mas Zainal Abidin beserta kawan-kawan. Saya mohon dengan hormat untuk dibatalkan. Setuju. Kita yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Kapolres. Jadi ini surat banyak sekali Mas. Dan kita perlu kata Islam sebab-sebabnya di sini kebetulan diterima untuk pendidikan. Kemudian begini, kita diwajibkan oleh DPP untuk terdaftar bagi sebagai ormas. Karena FPI adalah ormas resmi, terdaftar di Mendagri di semua tingkatan. Jadi di kesempatan resmi ormas manapun daftar. Karena di dalam FPI itu berdasar negara, walaupun asas ormas. Ya, kami juga nggak maksakan di Semarang untuk ada itu, untuk ada pun nggak maksakan. Amin. Tapi yang namanya kami sebagai pengurus DPD berkewajiban untuk memenuhi kriteria berdaftarnya di Kesbangsa. Buddha, Konghucu atau apapun juga. Dan Rasulullah sendiri berbicara bahwa siapapun yang menciderai kafir dimi adalah musuhku. Kenapa jenengan kok mengkafir-kafirkan orang? Gitu, padahal negeri ini mensahkan adanya Kristen, adanya agama yang lain, dan jenengan sering melakukan sweeping ketika puasa. Ya, apakah yang harus orang Kristen juga harus berpuasa? Harus perlu dihargai juga kalau jenengan berbicara menghargai orang. Kenapa kita seperti ini? Itu karena bekasnya atau labetnya jenengan, perilakunya, organisasinya jenengan. Jadi kita semua tidak usah banyak cincong. FPI malam hari ini harus tidak ada di Semarang. Itu harga mati. Malam hari ini Atau tidak ada di Semarang. Sudah gini ya. Tapi yang penting kita semua sudah mendengar bagaimana keinginan kelompok ormas yang ada di Semarang ini tidak menginginkan. Kalau mau berdiri atau terbentuk di Kota lain, negara lain atau kota lain mau? negara lain. Semarang kota yang kita harus jaga sama-sama keamanan kita. Mas, Gus apa? Kalau buka jalan depan Gus. Ya. Ya, pokoknya berdiri kita jalan. Jangan ada yang nyentuh ya. Jawa Tengah menginstruksikan seluruh bagian Indonesia olah habisi ganyang FPI.
FPI, bumi yang muskan Tugot, bumi yang muskan Dajjal, karena dia akan merubah ideologi kita. Nanti Pancasila dengan paham khilafiyah, Syariah dari negeri ini. Allahu Akbar. Dengan mereka-mereka yang terus mengadu domba, nggak usah kaget. Memang orang-orang munafikin semacam itu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah itu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi, saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali. Mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Gak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab. Ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam. Itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara. Nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah, dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Nah, begitu saya mau tanya di sini semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap jaga pesantren. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, akhirnya lewat acara ini saya ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf di dalam menjalankan visi dan misinya. Semua pihak yang membantu bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Dan saya minta para dermawan pondok-pondok pesantren jangan berhenti membantu pesantren. Bantulah pesantren seumur hidup. Ada rezeki bantu pesantren, ada rezeki bantu pesantren, saudara. Enggak hilang. Bantuan Anda itu menjadi tabungan akhirat. Kelak nanti Anda akan memetik hasilnya di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena pesantren itu pembangunan seumur hidup, saudara. Enggak ada itu pesantren berhenti membangun, enggak ada, saudara. Anda boleh lihat pesantren di mana-mana. Setiap hari ada yang dibangun. Oh, kelas kurang, tambah kelas lagi. Oh, lahan kurang, luasin lahan lagi. Oh, peralatan dapur rusak, mesti beli lagi yang baru, saudara. Oh, ada lagi ruang-ruang santri kekurangan peralatan,
Oh, dia punya tempat tidurnya patah, rusak, mesti diganti, perlu dana lagi, saudara. Jangan berhenti untuk bantu pesantren. Insya Allah bantu terus pesantren, saudara. Dan kalau Anda bantu, saudara, pesantren itu menjadi pusat penyebaran ilmu, pahalanya terus mengalir sampai di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir, saudara. Pahala terus mengalir, nggak pernah berhenti. Bantuan amal yaitu jariah yang Anda berikan untuk pondok-pondok pesantren akan menjadi sungai pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah ada di alam kubur, insya Allah. Nah, tadi saudara, saya bacakan selawat badar. Habis ini saya minta santri-santri dengan timnya baca yang bagus. Dulu almarhum wal maghfurullah, saudara, waliullah, yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul. Ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI, saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar, saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan, saudara. Itu begitu terjadi, itu termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser, yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh, saudara. Nah, jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah, Habib Soleh Tanggul radhiyallahu taala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah, ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat, beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya, saudara, sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat. Ilahi salimil ummah, saudara. Jadi arti minal afati wan nikmah, saudara. Jadi minta kepada Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan, dari kerusuhan, kegaduhan, saudara, yang terjadi di ketika itu. Nah, sekarang kita lihat kondisinya nggak beda, saudara. Kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki, saudara. Pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan, saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad adainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai, saudara. Ada urusan apa? Menteri terlibat judi dibiarkan, menteri terlibat korupsi dibiarkan, saudara. Menteri terlibat di dalam banyak hal dibiarkan, berhentikan mereka, pecat, ganti menteri-menteri yang baik. Indonesia nggak kekurangan orang baik, Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya kawan. Mudah-mudahan orang yang tidak baik semua disingkirkan, diganti orang-orang yang baik, yang dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, yang mau mendengarkan nasihat para ulama, yang betul-betul li'la kalimatillah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, masjid ini penting ya kawan. Bagus pesantren ini membangun masjid, dan Nabi mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak di sorga Allah akan bangunkan dia rumah seperti yang masjid yang dia bangun. Di riwayat lain, afdal minhu,
bahkan yang akan dibangun oleh Allah jauh lebih baik daripada masjid yang dibangun. Mudah-mudahan insya Allah, ayo sama-sama kita baca selawat Badar.